Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CIA Climate in Action episode 3. Kemarin kita episode pertama udah bahas apa itu lingkungan hidup. Episode kedua kita bahas persampahan, itu bersama dengan DLH di Kota Semarang. Nah, episode 3 ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, something special. Nah, ini mungkin sebelum saya mengenalkan bintang tamu ya, guest star kita pada hari ini, mungkin bisa perkenalan dulu mbak-mbak yang ada di depan ini. Kenalan. Kita boleh santai aja ya. Santai aja. Ya, kenalin, aku Atifah Aridaryani Fabanyo, biasa dipanggil Atifah. Dan kalau di IPM Boyolali sendiri, aku diamanai sebagai Kabid LH. Kabid LH. Ya, Kabid LH. Kuliah di mana, Mbak Atifah? Sekarang lagi kuliah di UMS. UMS. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi perkenalkan teman-teman, nama aku Mutia Ayu Kusuma, biasa dipanggil Mutia atau Muti. Aku dari IPM Boyolali selaku ketua umumnya gitu. Nah, jadi kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, jauh-jauh datang dari Boyolali ke Semarang buat berbagi ilmu dengan kita, dengan audiens semuanya. Ini juga nanti topiknya luar biasa, akan menarik. Ya, insya Allah. Insya Allah. Karena ini salah satu inovasi yang sangat breakthrough gitu ya, yang pokoknya keren banget gitu. Aku juga baru tahu pas ketemu mereka gitu. Dan makanya kita undang mereka langsung ke Semarang untuk bisa menjelaskan secara rinci nanti ya, sharing-sharing dengan teman-teman IPM se-Jawa Tengah atau bahkan se-Indonesia gitu. Oke, untuk sharing-sharing produk kita pada hari ini gitu. Nah, ini tuh sebelumnya mau cerita mungkin dari awal gitu. Apa ini terus ya. Soalnya apa sih ini? Teman-teman bisa lihat ya ini ya. Nah, Tebak-tebak. apa itu? Tebak-tebak. Oke, teman-teman, jadi mulai cerita ya dari awalnya. Kita itu awalnya ada pelatihan TM kayak biasanya. Nah, tapi pelatihan TM kita itu dikonsep dengan beberapa hal yang lebih menarik gitu. Jadi perkaderan itu dibuat semenarik mungkin supaya teman-teman dari cabang dan ranting itu pengen ikut gitu. Itu Nah, TM berapa itu tuh? TM 2. Dua. Nah, setelah itu di puncak TM-nya kita itu ada beberapa kunjungan. Nah, salah satunya itu kunjungan ke salah satu tokoh lingkungan hidup ya dari LHPP Muhammadiyah, yaitu Bunda Weni. Nah, kemudian kita di sana itu diajari sesuatu yang baru dan sangat menarik gitu. Nah, belajarnya apa? Belajarnya adalah kita membuat sebuah media tanam tapi menggunakan sampah plastik begitu. Media tanam menggunakan Kan Sampah plastik, ya. Iya. biasa sekali. Dan ini disebut dengan metamplas, teman-teman. Metamplas. Jadi media tanam plastik. Jadi awalnya kita juga skeptis, kok bisa tanaman itu hidup di media plastik gitu ya. Tapi nyatanya juga bisa hidup sampai sekarang seperti Masih itu. bertahan. Iya, masih bertahan gitu ya. Nah, itu awalnya. Sehingga dari sini kita sangat tertarik terhadap lingkungan, apalagi memang isu lingkungan yang sedang berkembang itu kan sangat tinggi ya teman-teman, apalagi terkait sampah plastik, apalagi terkait limbah-limbah dan lain sebagainya. Jadi ya ini salah satu bentuk kepedulian kita sebagai pelajar gitu ya, untuk setidaknya meminimalisir sampah plastik atau menggunakannya itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi begitu. Itu sih. Dari Mbak Atifah selaku Kabid LH ada yang mau dijelaskan lagi terkait? Ya, mungkin dari metamplas ini tuh perawatannya sama seperti penanaman pada umumnya. Gitu. Menggunakan tanah gitu biasa. Tapi emang yang membuat beda itu di bagian media tanamnya. Kita menggunakan plastik. Oke. Jadi ini berasal dari potongan-potongan plastik yang kemudian dijadikan satu, kita ikat gitu. Oh, berarti itu nggak ada tanah sama sekali? Nggak ada. Oh, nggak ada tanahnya. Jadi medianya Iya. plastik dan air. Cuma plastik dan air. Iya, Iya. di sini plastik dan air. Ya, nggak ada plastik khusus untuk media tanam ini, jadi semua plastik bisa. Terus terus kemudian untuk perawatannya kita juga perlu ini dikena paparan sinar matahari juga, gitu. Dan kita juga menyiraminya dengan air gitu sih. Pakai air juga. Iya, Iya. tetap sama perawatannya.
sama kayak kalau misalkan kita nanam tanaman biasa. Sebenarnya ini yang dari Bunda Weni kemarin itu ada tanaman namanya tanaman puring ya kalau nggak salah. Iya, puring. Nah itu tapi terlalu besar kalau mau kita bawa ke sini. Terus jadi Oh gitu, berarti ada banyak prototipe gitu ya udah iya, di sana? ada. betul. Terus ini akhirnya aku bikin sendiri lah dengan Trial. tanaman kesukaan aku yaitu anggrek. Anggrek. Gitu. Jadi aku coba inovasikan dengan anggrek, kira-kira bisa nggak ya? Kan biasanya kalau kita lihat anggrek itu hidupnya itu kan di media-media kayak arang, terus media-media Di pohon pohon-pohon. kayak gitu kan. Nah, Nah. coba ini aku inovasikan di plastik, di metamplas, ternyata bisa hidup gitu. Bisa hidup juga. Iya, ini aku Biasa. sengaja pakai sampah warna putih ya, plastik warna putih supaya teman-teman bisa lihat kalau ini tuh bener-bener real plastik. Nggak ada Nggak ada sama tanah sekali, no, nggak ada tanah fake ini. ya teman-teman. Gitu. Luar biasa. Jadi aku kira itu apa ini gitu. Maksudnya biasa aja. Ternyata ini semuanya itu plastik, Plastik, teman-teman. Iya. benar. Semuanya plastik. Dan kenapa ini basah? Iya, dikasih air. Ada Mas. airnya, tetap Oh pakai jadi air. disemprotnya dari atas gini. Iya. Ya. Dari Terus atas. terus caranya jatuh gimana ini? Di bawahnya tetap dibolongi. Oh. Jadi supaya tidak mengalami kebusukan akar. Betul. Jadi tetap kita kasih ruang untuk Ada si airnya ruang-ruangnya. bisa keluar gitu. Oh. Ya meskipun sifat dari si plastiknya itu nggak bisa nyerap air ya, tapi dia kan bisa mengikat air di dalam situ. Jadi supaya nggak ada kebusukan akar gitu sih. Oh gitu. Iya. Keren banget ya, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman PDIPM Boyolali. Luar biasa. Ini yang saya tahu, ini satu Jawa Tengah belum ada yang memproduksi karya kayak gini ini. Mungkin boleh dipatenkan, Mbak. Oh boleh nanti di HKI kan ya. Tapi kalau dihakaikan teman-teman Jawa Tengah nggak bisa niru nanti. Oh nggak apa nanti bayar bayar. royalti. Oke. Wah, ini inovasi yang sungguh keren. Nanti kalau teman-teman PUPM mau buat juga boleh nggak? Boleh Boleh sih. Boleh banget. banget Iya. ya. Sebenarnya itu juga dari idenya Bunda Weni kan ya, Mbak. Jadi inovasi dari beliau terkait ya keresahan kenapa sih di Indonesia ini ya sampah terbesar salah satunya plastik. Nah itu gimana caranya biar plastik itu nggak jadi hal yang ya membuat limbah. Jadi beliau memanfaatkan ini jadi salah satu biar bermanfaat aja sama plastik itu. Ya. Inovasi gitu. dari beliau. Soalnya ini sedikit cerita ya. Iya. Di kota domisiliku di Semarang itu lebih dari 30% sampah yang datang ke TPA, tempat pembuangan akhir, itu adalah sampah plastik. Ya. Sampah plastik itu unrecyclable, tidak bisa terkompos, tidak bisa terurai gitu. Dan membutuhkan ratusan hingga ribuan tahun. Bayangkan bertonton ratusan ton datang setiap hari ke TPA, itu hanya membutuhkan berapa tahun untuk TPA-nya itu overload sampah gitu loh, sampah plastik. Apalagi ya itu tadi sampah dengan sifatnya yang tidak terurai, itu akan membuat polusi jadi lebih buruk. Salah satunya adalah air lindi. Air lindi itu di TPA Jatibarang ya, itu air lindi itu air sampah. Wah, Jadi di TPA Jatibarang tumpukan sampah itu yang kena hujan, nanti airnya akan jadi air beracun namanya air lindi. Nah, itu air lindinya sekarang posisinya sudah meresap sampai ke sungai. Yang sungainya dibuat untuk minum warga. Ya Ya Allah. Allah, bahaya banget ya itu. Bahaya Bahaya. banget itu. Nah, salah satu cara penanggulangannya itu ini tadi. Apa namanya? Metamplas. Metamplas. Salah satu inovasi keren dari anak-anak IPM, Metamplas terkait dengan lingkungan. Oh iya, kayaknya aku sering banget dengar atau kegiatan-kegiatan PDIPM Boyolali yang berbasis dengan lingkungan tuh kental banget gitu loh. Lebih Yeah. kental daripada daerah-daerah lain gitu di Jawa Tengah. Yeah. Mungkin alasannya apa gitu? Ya pertama karena ketumku sendiri itu kan basisnya biologi ya. Oh, iya. Nah itu sangat ya konsen di bagian lingkungan. Terus ya alhamdulillah karena dari LH-nya juga tergerakkan dari ketum, jadi ya kita semakin semangat gitu karena didukung dari ketumnya sendiri gitu. Terus kita juga melihat dari kondisi di Boyolali sendiri sih, Mas. Jadi beberapa dari teman-teman cabang dan ranting itu juga mengalami ya minatnya tinggi gitu loh terkait lingkungan, apalagi isu sampah. Nah, makanya kita membuat proker-proker yang sejalur dengan minatnya mereka gitu. Dalam waktu dekat ini pun kita juga mau ada proker yang mana itu berdasarkan minat dari mereka juga. Salah satunya ini muncak. Ya, IPM Boyolali itu kebanyakan dari mereka tuh suka muncak. Nah, kita manfaatkan dari keminatannya mereka itu jadi salah satu proker kita.
Nah, di proker itu tadi selain muncak, kita juga bersih-bersih sampah di gunung. Jadi kemudian kita juga collab sama PIP, di situ juga ada bedah buku. Udah buku Gitu. di Ya, bedah buku dengan di puncak gunung. suasana berbeda gitu. Lama sudah ku nanti hari untuk istirahatkan bumi. Andai Gitu. luar biasa, keren banget. Berarti budaya atau kultur kelingkungan di Boyolali itu sudah kuat banget gitu. Iya. Sempat juga tadi katanya ada di TM2 ya, Ya. mengusung apa tadi, tema lingkungan gitu ya. Iya. Keren banget. Nah, mungkin tadi kan sempat sharing ya terkait dengan Metamplas ya. Iya, Metamplas. Nah, mungkin ada nggak cerita unik atau lucu pas pertama kali nyoba dari Metamplas ini? Ya kalau sebenarnya kalau cerita lucu banyak sih karena awalnya kita kan skeptis ya, ini beneran bisa hidup nggak? Awalnya kayak nggak percaya gitu kan. Terus yang kedua kita itu pas motong-motong plastik itu juga bingung, ini motongnya gimana? Ternyata plastik yang kita potong itu pun juga random bentuknya, yang untuk dasarnya gitu. Jadi ya yang penting potongan plastiknya itu kecil-kecil. Jadi ada dua model potongan plastik. Yang pertama itu yang potongan kecil-kecil. Nah, itu nanti sebagai dasarnya. Jadi dia penumpu di bawahnya gitu. Terus kemudian nanti ada plastik yang bentuknya panjang-panjang. Jadi dia itu sebagai pengunci gitu. Nah, cara masukannya itu biasanya pakai sendok atau pakai kayu apapun yang bisa dimasukkan gitu. Jadi supaya si tanamannya itu bisa berdiri tegak ya kan. Nah, itu harus ada penguncinya. Nah, penguncinya itu yang bagian atas ini. Plastik-plastik yang atas ini. Ini panjang-panjang. Jadi diselipkan di antara sini sama sini kayak gitu. Jadi supaya tanamannya itu tetap rapi gitu. Terus sama uniknya si Metamplas ini kita bisa sesuaikan dengan warna kesukaan kita. Misalkan kita suka warna putih ya kita pakai plastiknya full warna putih gitu. Terus atau mau pakai warna merah atau mau pakai warna hitam, ya itu sesuai sih sama selera masing-masing. Nah, ini kenapa aku pakai warna putih? Yang pertama tadi karena biar kelihatan ya kalau ini pakai plastik. Yang kedua memang biasa ya masalah teman-teman pelajar kalau habis fotokopi sampah plastik fotokopian. Nah, itu yang aku gunakan sebagai Metamplas ini kayak gitu. Keren banget. Ini kayaknya jadi kepikiran deh. Besok kan ada pelatihan kelingkungan ya, pelatihan alam gitulah dari lingkungan hidup Jawa Tengah ya. LH Jateng. Nah, mungkin nanti kalian bisa datang sebagai salah satu pemateri pembuatan Metamplas. Ya. Boleh banget. Karena ini ide eman-eman banget. Sayang buat kalau hanya berhenti di satu daerah gitu loh. Kita pengen mempromosikan itu to the next level. Biar satu Jawa Tengah tahu. Kita kan juga pengen meluaskan keterdampakan kita gitu loh. Nanti kalian juga dapat pahala jariah. Amin. Nah, mungkin selanjutnya ya ini ya. Nah, terus tadi ada alasan nggak kenapa kalian malah milihnya itu plastik dibandingkan media tanam yang lain? Kan misalkan di media tanam lain kan ada misalkan biopori, terus ada tanah, ada kokopit, ada moss gitu. Kenapa malah kalian pilihnya sampah? Itu latar belakangnya gitu. Kalau itu karena sampah plastik ini sesuatu yang unik. Kalau itu kan kayak bahan-bahan yang organik gitu kan, dan memungkinkan untuk tumbuhan itu tumbuh gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ini tuh ya plastik itu sesuatu yang baru gitu kan, belum ada gitu kan sebelumnya. Nah, ini jadi cerita yang sangat luar biasa gitu bagi kita. Jadi pengalaman yang baru untuk kita. Jadi kenapa kita pengennya plastik juga, yang pertama untuk mengurangi sampah tadi, yang kedua juga inovasi yang lebih baik. Iya, yang unik gitu. Kalau yang lain mungkin tadi dari COVID atau dari kayak biopori udah biasa gitu udah biasa. Jadi kita pengen yang beda gitu kan. Pengen yang beda, pengen sesuatu yang nggak mungkin itu menjadi mungkin gitu. Nah, tadi kan ini berarti bisa disesuaikan juga ukurannya gitu kan? Bisa. Ada yang gede, misalkan ada yang kecil gitu. Nah, ini yang di kalian punya selain ini nanam apa aja berarti? Ya, kemarin yang dari Bunda Weni cuman puring ini sama ini aku bikin sendiri. Ini aku sengaja mau dibawa ke sini jadi bikin yang daripada bawa pur yang gede-gede tadi. Ya, biar praktis ya, Pak. Praktis, kita langsung bawa ke sini di kantor PWM Jawa Tengah. Langsung. Ini nanti ditinggal di sini atau dibawa pulang? Boleh kalau mau ditinggal di sini. Ini perawatannya ini gimana? Tadi kan udah membahas pembuatannya, terus latar belakangnya gitu. Perawatannya gimana? Sebenarnya perawatannya itu sama seperti kita nanam di pupuk atau ya di tanah gitu.
dia tetap butuh cahaya matahari, tetap butuh air. Jadi penanamannya sama gitu. Jadi kan ini bakalan tumbuh akarnya. Nah, semisal tanaman ini jadi besar, itu bisa dipindah juga di tanah. Biar lebih apa ya? Lebih gitu. leluasa lah akarnya, biar bisa lebih besar gitu sih. Perawatannya sama aja sih, Mas. Sama aja ya. Sama aja. Nah, misalkan ini kan anggrek ya. Anggrek kan kalau nggak salah tuh tanaman merambat nggak sih? Iya. Merambat. Nah, Bertunas. itu bertunas. Nah, nanti itu kalau gede gimana? Atau buat metamplas yang gede lagi gitu? Iya, bisa buat metamplas yang lebih gede lagi karena dia itu nggak bisa ya seperti tanaman pada umumnya. Kalau misalkan di pot yang kecil tapi tumbuhannya udah besar, dia nanti nggak bisa berkembang dengan baik. Jadi ya sama, harus dipindahkan ke tempat yang lebih Butuh besar. ruang. Butuh ruang dari akarnya gitu. Jadi ini kita belajar lingkungan, belajar biologi gitu ya. Biologi banget. Biologi banget. Karena gini, sesuatu yang dikerjakan, yang dihandle oleh profesionalnya itu pasti akan jadi gitu loh. Iya, insya Berbeda dengan hal yang diambil atau yang dipegang oleh orang yang tidak kompeten, maka hasilnya akan sorry to say lah ya. Oh, iya. Ini membuktikan bahwa meritokrasi di IPM itu berjalan gitu loh. Iya. Betul. Seseorang dengan kapabilitas dan kompetensi di bidangnya maka akan menghasilkan suatu karya jika dia diberikan power gitu loh. Iya. Yaps, Nah, betul. salah satunya di Boyolali ini mempunyai ketum yang qualified, punya kompetensi di bidang lingkungan, biologi seperti itu, Ya. menghasilkan inovasi yang luar biasa banget seperti ini. Iya. Nah ini mungkin tak tanya lagi ya. Nah terus tadi inspirasi dari ini oleh siapa tadi? Bunda Weni. Bunda namanya. Weni. Mungkin boleh diceritakan itu? Bunda Weni itu setahu saya salah satu aktivis lingkungan ya. Beliau itu di lembaga lingkungan hidupnya PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah. Oh, PP Aisyah, Oh, Aisyah gitu kan. Nah, pertama kali ketemu beliau itu nek saya di HW. Dulu di HW UMS itu pernah ketemu sama beliau dan beliau juga banyak sekali mengisi seminar-seminar yang berbau tentang lingkungan. Pokoknya beliau itu aktivis lingkungan. Apapun yang di tangan beliau itu bisa menjadi sebuah karya. Luar biasa banget Gitu. rumahnya itu ya. Bener-bener banyak pernah banget datang ke rumahnya? karyanya. Iya. Di Kita mana? buat metamplas ini. Di mana rumahnya? Bikin ini di Sukoharjo ya. Iya. di orang Sukoharjo. Solo juga. Mm-mm. Gimana? Ya pas datang ke sana itu di sekitar rumahnya Bunda Weni itu banyak produk-produk yang berasal dari sampah, banyak ekoenzim, terus banyak produk-produk dari ekoprint, terus kertas-kertas, bahkan ada sepatu yang dibuat dari sampah plastik juga. Sepatu sama plastik. Iya, dan itu Iya. bisa dijual dengan harga 600 ribuan ya. Betul. Gitu. Bahkan metamplasnya beliau itu laku harga jutaan loh kemarin. Oh berarti ini peluang ekonomi juga ada ya? Wih, cuan banget nih kayaknya. Terus di rumah beliau itu juga ada sampah itu ya Mbak, pilah-pilah organik, anorganik. Jadi beliau juga apa ya, secara nggak langsung mengajak warganya untuk peduli lingkungan. Ya, kebetulan Jadi- beliau RT. Betul, RT beliau. Ketua RT. Iya, ketua RT. Terus dari sampah itu tadi, ya salah satunya plastik ini beliau gunakan sebagai metamplas ini tadi. Itu Jadi sesuatu yang ada di rumah beliau itu jadi karya. jadi karya yang Dan sangat uang. luar biasa. Inspirasi dari beliau itu luar biasa gitu. Iya, Buat sangat teman-teman luar biasa IPM gitu. sekali. Iya. Nanti mungkin pas pelatihan apa ke sekolah konservasi gitu ya, mungkin boleh minta kontak beliau. Boleh banget, boleh boleh banget. banget. Kita nanti adakan kegiatan itu. Nah, ini sekaligus memberikan pengumuman ya. Alhamdulillah dari PUPM Jawa Tengah lolos pendanaan. Masya Allah. Itu lolos pendanaan dari Uni Eropa. Bidang LH terutama. Masya Iya, Allah, bidang LH. keren-keren. Ini flexing sedikit ya. Ini karena bidang pertama yang lolos funding internasional itu. Masya Allah. Applause guys. Di PUPM Jawa Tengah periode ini. Nah, itu kita mengajukan youth empowerment atau pemberdayaan pemuda lewat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Kita itu pada awal proposalnya mengajukan maggot dan ekoenzim yang nanti diberikan pelatihan ke teman-teman se-Jawa Tengah gitu lah. Kan banyak banget itu ada ribuan pelajar atau kader gitu lah. Itu akhirnya di ACC sama pihak Uni Eropanya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa ikut proyek kolaborasi gitu ya. Boleh banget. Insya Allah. Nanti
ada feed di IG kalian yang ada bendera Uni Eropanya kan keren itu. Keren banget. Gas. Nah, karena ini benar-benar inovasi. Nah, kalau kalian sendiri yang daftar dulu kan pendaftaran 6 bulan yang lalu ya. Oh. Kalau kalian daftar 6 bulan yang lalu pakai konsep kayak gini, kayaknya lolos pendanaan juga nih. Mungkin ya. Tapi kalian kan nunggu tahun depan Iya. kalau dibuka lagi gitu lah. Nah, ini mau tanya-tanya lagi nih. Mungkin nanti dijawab santai aja gitu ya. Oke. Oke. Mau cerita juga nggak apa-apa. Nah, kalau dibandingkan dengan media tanam yang umumnya, spesialnya plastik itu apa? Nanti kan ini kan menambah daya tawar gitu ya. Karena tadi disebutkan bahwa Bunda Weni itu tidak hanya concern pada lingkungan tapi juga menghasilkan dari karya tersebut menghasilkan uang Cuan, gitu. ya. Jadi berbasis lingkungan tapi juga berwawasan ekonomi masyarakat gitu. Jadi tidak hanya mengelola terus menyelamatkan lingkungan, tapi juga bisa memperkaya diri sendiri. Bukan memperkaya, maksudnya memberdayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Iya, gitu. betul, Nah, ini spesialnya di plastik itu apa tadi? Mungkin nanti kalian bisa promosi juga buat dijual ke teman-teman gitu. Mumpung ada forumnya ini. Oke, siap. Kalau spesialnya plastik itu kan nggak sering-sering diganti gitu ya. Kalau misalkan media tanam yang lain itu kan ketika si tanahnya itu udah nggak subur mungkin diganti atau ditambahkan seperti itu. Tapi kalau media tanam plastik ini jauh lebih awet. Oh gitu. Gitu. Iya, karena tidak perlu diganti secara sering gitu kan ya. Terus ini juga karena sesuatu yang baru, jadi sesuatu yang unik, mungkin daya tariknya juga lebih luar biasa gitu ya. Iya, pokoknya unik gitu ya. Gitu. Terus dia lebih awet juga karena dia memang menggunakan plastik-plastik yang fleksibel gitu. Jadi dia daripada tanah gitu ya, itu lebih awet gitu. Tapi ini bukan salah satu kalau kita belum membuktikan ini salah satu alternatif pengganti Media tanah gitu. Ya ini hanya berdasarkan pada keresahan kita terhadap sampah plastik aja, karena kan kalau di lingkungan perkotaan ya di sekitar Solo Raya itu kan kebanyakan rumah-rumah itu sudah tidak luas lagi lah lapangnya gitu, sehingga tidak ada tempat untuk menanam gitu. Kalau mau beli tanah ya kalau mau nanamnya juga beli media tanam kayak gitu. Nah, daripada memanfaatkan itu mending kita berdayakan sampah-sampah yang ada di rumah kita aja. Lebih gitu. praktis jadinya. Betul, praktis juga, dan pembuatannya juga cepet kok, nggak lama, nggak kotor-kotoran juga. Iya. Cuma basah-basahan sih. Basah-basahan kenapa itu? Karena si plastiknya ini sebelum digunakan sebagai media tanah itu dia direndam dulu kan. Oh, jadi plastiknya direndam. Plastiknya dipotong-potong, dicemplungin di dalam ember kan. Embernya itu isinya air gitu. Habis itu nanti udah baru diputer-puter lah teman-teman. diginiin. Terus nanti diperes sedikit tapi jangan terlalu kering ya meresnya. Terus baru dimasukkan ke dalam pot yang berasal dari plastik juga ini. Terus baru dasarnya udah rata, terus barulah si tanamannya ini dimasukkan, terus diikat dengan plastik-plastik yang panjang tadi kayak gitu. Menarik sih ya. Tapi kita belum menyarankan untuk tumbuhan-tumbuhan yang edible atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, karena kita belum tahu kan risetnya. Terus kalau plastik itu kan mungkin nanti ada logam berat mungkin ya, atau ada mikroplastiknya yang nanti bisa ke tanaman gitu kan. Jadi ya per hari ini baru sampai ke tanaman-tanaman hias sih. Tapi ya udah luar biasa sih. Iya, betul. Oh juga tadi ini mau tanya ini bagaimana kandungan, misalkan di plastik kan ada kayak kimia mikroplastiknya gitu. Itu apakah sehat tuh ditanam di sini? Belum menyarankan. Iya, belum ya teman-teman. Ini boleh di unboxing nggak sih? Boleh sih. Boleh banget. Tapi basah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nanti dibersihkan ya. Dibersihin lagi. Boleh Nah, banget, mungkin sebelum di unboxing nih ya. Nah, untuk kita masuk ke ini kelebihan dan kekurangannya dulu mungkin ya sebelum kita prosedur gitu ya. Nah, setelah dicoba berdasarkan pengalaman, itu kelebihan yang paling terasa dari media tanam apa tadi? Metamplas. Metamplas ya. Itu apa itu? Nah, ini tak contohkan ya Mas. Oh iya.
Jadi kalau metamplas ini karena si kebutuhan tanamannya terhadap air ini juga nggak terlalu banyak, terus si airnya ini sifatnya nggak menyerap air tapi cuma mengikat air. Jadi kalau misalkan si ininya udah kering dan kita mager kayak mau nyiram, tinggal dibalikin. Ya. Oh gitu. Itu buat apa tadi? Untuk mengikat, Penyiramannya. ya. Jadi biar si Plastik airnya itu tadi. balik ke tengah lagi untuk si akarnya gitu. Itu kalau mager ya. Dan ini penyiramannya juga berdasarkan aku pribadi ya, ini nggak terlalu sering sih, nggak terlalu sering nyiramnya. Kadang juga seharian lupa nggak tak siram, tapi juga alhamdulillah masih baik-baik aja, masih hidup teman-teman gitu. Anggreknya hidup. Nah, nanti kalau misal anggreknya gede itu dipindah ke metamplas yang lain atau langsung ditaruh ke pohon gitu atau gimana? Kalau yang- aku karena yang di pohon rumahku udah banyak anggreknya, kayaknya mau tak bikin metamplas lagi. Gitu. metamplas Yang lagi. lebih besar. Dan tentunya yang lebih estetik lagi. Kalau ini kan ya kayak gini Ala teman-teman bisa kadarnya. lihat. Gitu. Nanti Itu bisa kan- buat hiasan ya, Mas. Ini kan kita baru mementingkan aspek ergonomisnya gitu, belum aspek estetikanya gitu. Betul. Ergonomis yang penting kan nyaman dipakai, mudah dipakai dan bermanfaat, ada produknya gitu. Ya. Nanti mungkin setelah ini jadi, ergonomisnya jadi dapat, nanti ada lukisan kah atau ditambah apa, plastiknya Boleh warna-warni gitu kan. Nah, itu nanti bisa. Nah, terus pasti juga dalam pengembangannya, dalam pengalaman selama ini tuh ada kendala pakai metamplas. Itu mungkin boleh disebutkan aja gitu gimana? Ada atau tidak gitu? Oh iya, ada sih. Kalau metamplas ini lebih ke kita harus doping nutrisi ya. Doping nutrisi apa supaya itu? si tanamannya ini bisa berkembang, karena kan di plastik ini nggak ada nutrisi ya, Oh, nggak unsur ada- hara ya. nggak ada unsur haranya, jadi kita harus pakein pupuk-pupuk cair. Kadang-kadang juga Bunda Weni itu menyarankan pakai ekoenzim kayak gitu. Ya mungkin kelebihannya itu yang agak ribet, jadi harus pakai POC ya, pupuk organik cair gitu. Oh iya, POC. Mm-mm. Betul. Kan aku cerita sedikit ya. Mm-mm. Ini habis KKN dari Malaysia. Masya Oh, Allah. Nah, kita salah satu produk luarannya dari KKN di Malaysia itu kita membuat namanya POC, Oh ya. pupuk organik Pupuk cair organik. dari kulit pisang. Oh, kulit pisangnya. Itu ketua tim kita dari teknik kimia buat itu. Namanya Vertibana. Tadi aku keceplosan Vertibana gitu loh. Itu kita bikin pupuk cair dari kulit pisang, yang kulit pisang terus dipotong-potong dari kecil-kecil, terus direndam dikasih Molase. atau molase. Nah, itu dikasih molase, terus kita kasih Yakult juga. Biar nggak tahu apa, saya orang geografi ya, nggak paham gitu kan ya. Dikasih Yakult, terus ditunggu difermentasi 1 minggu, terus hasilnya kita ambil, jadilah pupuk organik cair gitu. Iya. Mungkin apa bisa digabungkan juga dengan Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Jadi ini malah disarankan pakai pupuk organik cair ya. Kalau bubuk nanti kan kotor juga. Kalau cair mungkin bisa langsung diserap dan diikat sama si plastiknya ini tadi gitu. Jadi ya ini pada prinsipnya adalah menggunakan sesuatu yang cair-cair ya. Berarti pupuknya pupuk cair kayak gitu. Gitu sih. keren. Kan dari pupuk Vertibana itu alhamdulillah sudah jadi jurnal, sudah Oh, terbit jurnal wow. pengabdian. Ini harus jadi sih, karena kalau aku lihat kayaknya belum ada publikasi yang Terkait terkait metamplas dengan belum. metamplas ini. Oke, OTW teman-teman. Nah, teman-teman, Boylali ya terutama ya. Buat publikasi metamplas. Metamplas. Saat durungnya aku gawe. Kita cepet-cepetan. Oke, boleh. Nah, mungkin tadi katanya mau diceritain, mau unboxing boleh? Oh iya. Oh, boleh. Boleh. Nanti malah kalian ribet lagi mau masang lagi gitu, nanti gimana? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nanti sekalian apa kita lihatkan tutorial cara memasangnya. Nah, Ya. ini bagian yang paling seru ini, tutorial pembuatan metamplas. Metamplas. Gitu. Oke. Tapi ini nanti kotor ya, nggak apa-apa Basah kah? loh. Basah. Atau ada sesuatu yang lain begitu mungkin. Garpu-garpu atau sumpit-sumpit Itu tuh apa? untuk memasukkan si pengikat plastik pengikatnya ini. Oke teman-teman, jadi kita unboxing ya ini si metamplasnya. Jadi ini tuh emang buat si airnya biar nggak kemana-mana karena OTW dari Boyolali Semarang takutnya nanti basah semua. Nah jadi ini pakai plastik ya teman-teman. Ini plastik snack gitu yang agak tebal gitu. Nah terus ini tuh ada 2 macam plastik. Nah ini Ini plastik yang yang agak pengikatnya. Jadi dia Yang bentuknya panjang-panjang tadi. Ya. bentuknya dipanjang-panjang gitu kan. Nah ini ada banyak teman-teman, jadi biar si anggreknya ini bisa berdiri begitu kan. Jadi ya memang harus
banyak juga sih plastik pengikatnya begitu. Karena tadi aku bilangnya ada dua macam jenis plastik begitu. Yang panjang. Nah ini nanti coba tak perlihatkan bentuk plastik yang potongan kecil-kecil itu seperti apa. Nah itu potongannya sebenarnya random teman-teman, cuman ya biar kalian juga tahu ya bentukan dari plastiknya. Nah jadi untuk yang plastik potongan kecil-kecil itu kayak gini teman-teman, ya dipotong-potong random aja gitu, bentuknya seperti apa gitu. Nah kayak gini. Itu estimasi pembuatan satu metamplas itu berapa lama itu, Mbak? Berapa ya, 10 menit mungkin mas. Ya cuma singkat ya? Sampai satu singkat jam. banget, ini cuma masuk-masukkan. Nah ini tuh misalkan ya ini potongan kecil-kecil dimasukkan ke dalam ember, terus si embernya ini yang udah Ada berisi airnya. air. Nah kalau kita mau nanam di sini si plastik ini diambil kan, diperes tapi jangan sampai terlalu kering. Terus dimasukkan, dipadatkan begini. Nah tuh dipadat-padatkan. Oh, berarti dimasukin ke plastik dulu atau gimana dulu itu? Oh ini awalnya ada dasarnya dulu. Oh. Jadi ya kita lihat ya teman-teman. Jadi sebelum masuk, jadi ini kenapa kok efektif untuk sedikit mengurangi sampah plastik di rumah begitu ya? Karena ini plastik yang dibutuhkan itu banyak. Gitu. Jadi di dasarnya ini tuh seger ya teman-teman. Di dasarnya ini harus ada kayak pondasinya dulu gitu teman-teman. Si plastiknya ini membentuk seperti pada medianya, pada potnya ya ibaratnya seperti itu. Baru si tanamannya ini dimasukin. Oh, Gitu. berarti harus Simple ada sih itunya dulu, sebenarnya. yang luaran itu dulu, plastik yang kaku itu. Nah ini ya harus wajib. Ini plastik yang paling tebel. Bahkan kadang-kadang kalau Bunda Weni itu sampai dijahit. Plastik minyak terus minyak. dijahit gininya supaya rapi. Biar rapi. Tapi kalau ini aku plaster aja sih teman-teman. Simple. Udah, pokoknya nggak usah lama-lama gitu lah. Nah, yang praktis dulu ya. Praktis. Nah ini si tanamannya dimasukin ya kan ke sini. Baru si plastik kecil-kecilnya ini yang kemudian dimasukin. Tapi maksudnya jangan banyak-banyak temen ya. Jadi dikit-dikit gitu dimasukin sambil ditata gitu ya, depan, belakang, samping gitu kan. Nah kayak gini pokoknya sampai si tumbuhannya ini kalian rasa udah rapih gitu ya, enak dipandang begitu. Ini memang plastiknya apa namanya bisa milih ya, mau mbok kasih warna Mijiku Hibini juga nggak apa-apa. Bebas. Mau Berarti full hijau. plastiknya jenisnya itu bebas gitu. Bebas. Semua bebas. plastik. Semua jenis plastik bisa dipakai begitu. Jadi nggak ada ketentuan harus plastik ini nggak ada. Cuman yang untuk potnya ini aja yang harus plastik kaku kayak gitu. Misalkan plastik minyak atau plastik apa sih yang kaku-kaku gitu ya, plastik wadah beras gitu ya, mungkin ya. Beras bisa nggak ya? Salah. Kayak gitulah. Nah begitu. Jadi cuma butuh air sama gunting sama plastik bekas ya teman-teman. Tadi Ember. apa aja dari awal? Plastik, Plastik. pasti, terus air, ember, gunting. Terus kalau ada selain gunting buat mengikat itu bisa pakai garpu. Nah itu. Oh, Cuman buat itu aja ya. nyuduk-nyuduk gitu Iya, ya? biar Betul. masuk. Jadi kan ngikatnya tuh kan gini. Misalkan dari samping gini kan. Nah, satu sisi ini dimasukin dulu. Sisi yang ini dimasukin. Masukin satu-satu. Satu-satu. Nah, terus sisi yang lainnya juga dimasukin ke sini. Terus kayak harus menutupi si ini supaya si plastik kecil-kecilnya ini juga nggak kemana-mana gitu. Biar rapih juga. Biar rapi juga. Nah kayak gini. Dan ini random ya teman-teman. Yang penting kalian ngerasa kalau ini kurang rapi ya dirapihin. Ini kurang tengah ya gimana caranya supaya bisa ke tengah kayak gitu sih. Jadi ini simpel Sampai kok padet. teman-teman. Sampai benar-benar padet, rapih gitu. Saya tak kira yang sampah kecil-kecil dijadiin satu, Buntel gitu. maksudnya yang proses pembuatannya itu yang plastik paling luar yang tebel itu nanti belakangan. Jadi kita buat dulu plastik kecil-kecil, terus tanaman di tengah-tengah, terus dibalut dengan yang panjang-panjang tadi, baru udah jadi langsung dimasukin ke situ. Kirain gitu. Itu malah nggak ada ruang ya Mbak. Nanti malah susah masukinnya. Airnya susah. Terus Oh ya iya, Ading. nyiramnya juga dari atas boleh atau mau langsung direndam kayak gini, kayak kalau mager ya diginiin, Dibalik. gitu aja sih, nggak repot kok Sampai teman-teman. bener-bener padet. Bisa dipraktekkan di rumah. Bisa dipraktekin dulu.